Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Rizky SPD. Nomor peserta PPG saya 0874 1901 81077. Nomor induk mahasiswa 2454 01111252. Tempat lahir saya di Lok Semawe dengan tanggal 9 November 1987. Tugas saya sebagai guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah Swasta Madinatul Ilmi Desa Lubuk Kertang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Video ini dibuat pada tanggal 8 Mei 2025 untuk melengkapi persyaratan UKM PPG uji kinerja program PPG dalam jabatan pada tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap. Diri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baiklah, anak-anak ibu hadir semua ini. Kita absen dulu ya. Almira Asyifa, Alika Enggraini, Arjuna Pratama, Filza Jahira, Felisa Nazira Haifa. Izin ya. Hafizal Akbar, Irgian Pranata, Jain Laki Gabriel, Kelvin Siswandi, Muhammad Aidil Fahri, Muhammad Aditya, Muhammad Tegar Ashari, M Syahzikri, M Junaidi, Muhammad Hasanul Arif, Muhammad Haikal Syahputra, Muhammad Fahri, Muhammad Fahriza, Muhammad Juanda Tirta, Muhammad Fauzan, Muhammad Kevin Pratama, Moro Rizky, Nur Husna, Reza Prasetyo, Rizky Aditya Ramadan, Salsabila, Syifa Arsyanda Hasibuan, Sohibul Arsh Al-Hafiz, Suci Hairun Nisa, Sakira Nur Asifa, Teguh Samudra, Valentina Akrima. Hadir Valentina? Zahra Dwi Satira. Oke, satu yang nggak hadir ya. Baiklah, sehat anak-anak ibu? Siap belajar? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang akidah tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan nifak ya. Ada yang tahu apa arti riya? Tunjuk tangan. Nah, apa sih, Pak? Ya, benar. Ada yang lain? Memamerkan satu perbuatan yang baik dengan tujuan membanggakan, ya, agar dipuji atau membanggakan diri. Ada yang lain? Selain perbuatan baik yang dipamerkan apa? Bisa jadi juga memamerkan barang-barang. Nifak apa nifak? Ada yang pernah dengar istilah nifak apa? Nifak juga sama dengan munah, berbeda yang dibilang sama yang berbeda yang dibuat sama yang dibilang, dikatakan, ya kan? Lain yang dibuat, lain yang dikatakan, ya. Dah. Habis itu, kenapa dibilang akhlak tercela? Karena kedua sifat ini tidak baik, mendatangkan dampak tidak baik. Ibu jelaskan dulu pengertian riya. Di sini, menurut bahasa Arab, riya itu artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya juga memperlihatkan sesuatu kepada orang lain.
baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihat dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan ria adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipuji. Nah, dalam sabda Rasulullah, hadis riwayat Bukhari, man sama'a sama Allahu bihi wa may yura'i yura'illah bih. Artinya, barang siapa yang berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau ria, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Nah, itu tadi ya. Hati-hati bagi kita yang suka ria, suka pamer, ya kan? Suka berkata bohong, karena di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya siapa yang memiliki sifat ria akan dibuka kejelekannya kepada orang lain. Nah, di sini udah jelas ya, ada ayatnya yang mengatakan bahwasanya sifat ria itu akan menghapus amal baik. Di sini di surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadikan dia bersih. Nah, itu contohnya. Jadi dia udah berbuat baik, seumpama batu ada tanahnya. Tanahnya itulah pahala kebaikan tadi. Ternyata ditimpa hujan. Timpa hujan, tanahnya hanyut kan? Jatuh, hancur kan, batunya bersih lagi. Berarti dia sama aja berbuat baik tapi tidak ada bekasnya, tidak ada pahalanya. Itulah dampak dari ria tadi. Cara menghindari perilaku ria. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena tidak membutuhkan pujian sanjungan mereka. Nah, jadi kita kalau berbuat baik harus ikhlas bahwasanya semua itu adalah kekuasaan Allah. Kita mau sedekah, mau berbuat baik. Kalau Allah enggak kasih kuasanya untuk memberi rezeki sama kita, memberi harta sama kita, kita juga enggak bisa bersedekah. Jadi menganggap bahwasanya harta yang kita sedekahkan itu adalah milik Allah. Nah, yang kedua, melatih diri untuk ikhlas. Nah, jadi kalaupun kita udah memberi harus ikhlas, jangan diungkit-ungkit. Yang ketiga, berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita berbuat baik, sebisa mungkin disembunyikan. Karena supaya mendapat amal dari Allah. Karena kalau dibilang-bilang itu tadi kan, jadi semuanya sia-sia. Mengendalikan diri agar tidak merasa bangga. Nah, jadi ini kita mau ngomong nih, aku tadi udah bersedekah, aku cerita sama kawanku, tapi kalau udah cerita nanti pamer, nanti jadi ria, hilang pahalaku, udah nggak jadilah. Nah, gitu ya. Itu contohnya. Selanjutnya, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Nah, mengendalikan diri agar tidak marah. Contohnya, sabar ya. Sabarnya seperti apa? Misalnya Alika udah ngasih pinjam pulpen ke Husna. Misalnya kan, datang Husna mencaci pemberian Alika. Kok Alika ngasih pulpen pun macet. Nah, gitu ya kan. Macam mana aku mau pakai? Nah, Alika harus sabar. Iyalah, namanya itu pulpen yang aku punya. Nah, gitu. Jangan marah. Kau udah dikasih pinjam, marah pula. Jangan seperti itu ya. Nah, ya. Yang selanjutnya, tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan. Karena itu mendorong perbuatan ria. Macam mana memuji secara berlebihan? Mana? Contoh tadi, misalnya Pak Hari ngasih pinjam pulpen sama Gabriel. Gabriel muji Pak Hari, ya Allah Pak Hari baik kali kau Pak Hari udah ngasih pinjam pen sama aku, semoga masuk surga. Nah itu nggak boleh karena bisa jadi Pak Hari tadinya tidak bangga, biasa aja tadinya, ternyata kok kayak gitu kali Gabriel, berarti aku penolong kali lah sama dia. Jadi terakhirnya sombong gitu. Nah ingat ya. Baiklah, yang kedua nifak. Apa arti nifak tadi?
Kata nifak berasal dari kata nafako al-yarbu, artinya lubang hewan sejenis tikus. Nah, di sini nifak secara bahasa berarti nafako, yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu sejenis tikus. Atau juga bisa jadi nifak itu berarti bermuka dua, berpura-pura pada agamanya. Menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, tidak sesuai antara keyakinan, atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut juga munafik. Sering kan kita dengarkan kata-kata munafik? Sering ya? Nah, di sini juga nifak ini ada di surat Al-Baqarah ayat 14 yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan, mereka mengatakan sesungguhnya kami berpendirian dengan kamu. Kami hanya berolok-olok. Nifak terbagi dua macam. Yang pertama yaitu nifak i'tiqadi, artinya suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya kan? Atau dia gini, ini hari Kamis nih, aku puasa loh, gitu kan? Padahal tidak puasa, supaya dia dianggap beriman dan dianggap orang padahal bohong. Di dalam surat An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan mereka bermaksud ria di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, apa contohnya? Mereka sholat, padahal sebenarnya mereka males sholat. Tadi kan? Alah udahlah tuh supaya dianggap orang bahwasanya dia beriman, padahal tidak. Nah, itu contoh dari nifak apa? Nifak i'tiqadi. Kedua yaitu nifak amali. Nah, nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Sesuai sabda Rasulullah, artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia tidak ditepati, dan apabila dipercaya dia mengkhianati. Nifak i'tiqadi itu adalah perbuatan munafik kepada Allah. Nifak amali, perbuatan munafik kepada manusia. Karena apa? Karena yang pertama, berkata selalu berdusta, ya kan? Dia berkata tapi selalu berbohong. Yang kedua apa? Bila berjanji dia tidak ditepati. Aku pinjam duit lah sama kau, 10.000 aja, besok aku pulangi. Ternyata tidak dipulangi besok. Sebulan kemudian, itu berarti berdusta, berjanji tapi tidak ditepati. Yang ketiga, apabila dipercaya selalu mengkhianati. Nah, kalian sering tuh, ya kan? Sering tuh. Ayo apa contohnya? Gibah nih 3 orang. Jangan bilang-bilang ya sama si Polan. Dia tuh kayak gini loh kemarin. Nah, gitu kan? Nah, ya rupanya di antara 3 nih bilang sama yang diceritain. Kemarin tuh kawan kami nyeritain kau loh. Nah, itu namanya berkhianat. Padahal tadinya seharusnya dirahasiakan. Tapi nggak boleh gibah ya. Nggak boleh menceritakan orang ya. Itu contoh. Nah, bentuk dan contoh perbuatan munafik. Nah, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Dia tidak berpikir panjang bahwasanya perbuatan munafik itu mendatangkan dosa. Yang kedua, tidak mampu beramal ma'ruf nahi mungkar. Artinya tidak bisa menanamkan di dirinya bahwasanya perbuatan baik itu akan mencegah perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita selalu berbuat baik, maka perbuatan tidak baik akan dihindari dari kita. Gitu. Yang C, seringkali dalam pembicaraan menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Yang kelima, mendapat siksa pedih kelak di hari akhir. Nah, bagi orang lain apa dampaknya? Menimbulkan kekecewaan hati. Cemarkan nama baik keluarga, masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Kita sebagai
Orang yang beriman harus menghindari sifat riya dan nifak. Menghindari sifat nifak. Nah, satu, nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi yang pertama, jangan dibuat. Yang kedua, nifak merugikan diri sendiri. Nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Nah, di sini Ibu akan berikan tugas, ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada, kalian lihat ada tabelnya. Ada sifat ria, dampaknya apa di dunia dan akhirat, dan cara menghindarinya. Udah Ibu jelaskan tadi ya. Baiklah, di sini nanti diisi. Setelah diisi, kalian akan mempresentasikannya ke depan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Bisa? Bisa ya? Oke. Bilangnya keikhlasan dalam beribadah. Jadi dibaca ini biar jelas ya. Ini nanti Ibu kumpul. Tulis sini Tegar, kelompok 1. Tulis di atas kelompok 2. Baiklah, sudah selesai anak-anak? Baiklah, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Tegar Ashari. Nama saya Muhammad Eka Saputra. Nama saya Muhammad Fahri. Saya Zainul Syarafis. Nama saya Edian Pranata. Saya Abdul Akbar. Saya Muhammad Syariful. Nama saya Muhammad Junaidi. Nama saya Junaidi. Kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dampak ria di dunia. Menurut kami, dampak ria di dunia yaitu hilangnya keikhlasan dalam beribadah. Dampak ria di akhirat. Menurut kami, dampak ria di akhirat yaitu kehilangan pahala amal. Dampak nifak di dunia. Menurut kami, dampak nifak di dunia yaitu merusak harmoni sosial, kehilangannya kepercayaan dan kehormatan. Dampak nifak di akhirat. Menurut kami, dampak nifak di akhirat yaitu diharamkan dari surga dan tidak akan merasakan nikmatnya kehidupan abadi. Cara menghindari ria. Menurut kami, cara menghindari sifat ria yaitu dengan cara fokuslah pada keikhlasan dalam beramal. Cara menghindari nifak. Menurut kami, cara menghindari nifak, sifat nifak yaitu dengan cara selalu bersyukur. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, di sini dari kelompok 1 menyampaikan bahwasannya menurut mereka dampak ria di dunia yaitu hilangnya keikhlasan dalam beribadah. Nah, berarti sesuai yang Ibu bilang tadi, hilangnya keikhlasan bahwasanya kita harus kalau berbuat baik harus ikhlas, jangan sombong. Kalau udah sombong berarti udah ada sifat ria di dalam hati kita ya. Dampak di akhiratnya apa? Kehilangan pahala amal. Nah, itu tadi hilangnya pahala amal, segala amal yang udah kita buat hilang pahalanya. Dampak nifak di dunia yaitu merusak harmoni sosial, hilangnya kepercayaan dan kehormatan. Berarti kalau apa dampak harmoni sosial tadi, merusak harmoni sosial? Merusak kepercayaan orang lain.
Dampak di akhirat, diharamkan surga dan tidak merasakan nikmatnya hidup abadi. Nah, hidup abadi di surga, siapa yang nggak mau ya kan? Karena katanya di surga adalah tempat orang-orang yang beriman. Cara menghindari ria dengan cara fokuslah pada keikhlasan. Nah, jadi kita kalau udah beramal baik harus ikhlas. Menghindari nifak dengan cara bersyukur. Nah, artinya setelah berbuat baik, kita harus bersyukur, mudah-mudahan ditambah rezekinya sama Allah dan kita bisa bersedekah atau beramal baik kembali. Ada pertanyaan kira-kira buat kelompok 1? Ayo. Ada pertanyaan? Kalau dari kelompok 2 ada pertanyaan untuk kelompok 1? Nggak ada ya? Oke. Nah, tempel nak tugasnya di situ. Nah, tempel di atas. Nah, nanti berurutan ya. Baik, tepuk tangan. Ya, kasih salam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk. Kelompok 2, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Kevin Pratama. Kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dampak ria di dunia. Menurut kami, dampak ria di dunia yaitu munculnya sifat sombong. Dampak ria di akhirat. Menurut kami, dampak ria di akhirat yaitu menambahkan timbangan keburukan. Dampak nifak di dunia. Menurut kami, dampak nifak di dunia yaitu merusak akhlak dan karakter. Dampak nifak di akhirat. Menurut kami, dampak nifak di akhirat yaitu akan mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan karena perbuatan mereka yang menyembunyikan keimanan dan memperlihatkan kebohongan. Cara menghindari ria. Menurut kami, cara menghindari sifat ria yaitu dengan cara menganggap amal sebagai ibadah kepada Allah, bukan untuk pujian atau pengakuan dari orang lain. Cara menghindari nifak. Menurut kami, cara menghindari sifat nifak yaitu dengan cara menepati janji dan tidak malas beribadah. Nah, presentasi kelompok 2. Jelas ya? Nah, tapi Ibu jelaskan lagi. Menurut mereka, kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang, tadi kalian 10 ya? Ya. Baiklah. Dampak ria di dunia, yaitu munculnya sifat sombong. Nah, itu dampak ria di dunia. Udah seperti yang Ibu bilang tadi ya kan? Orang yang pamer cenderung sombong. Nah, yang kedua, dampak di akhirat yaitu menambah timbangan keburukan. Artinya apa? Sifat ria adalah sifat yang tidak baik. Bisa menambah timbangan keburukan. Sementara timbangan kebaikannya bisa mengurangi ya. Nah, dampak nifak di dunia yaitu merusak akhlak dan karakter. Kenapa bisa merusak akhlak dan karakter? Karena nifak adalah sifat munafik, berbohong, berdusta, tidak jujur, tidak menepati janji. Nah, itu merusak karakter. Bisa jadi kebiasaan. Kebiasaan baik atau buruk? Buruk. Nah, dampak nifak di akhirat yaitu mendapatkan siksa yang menyakitkan. Nah, artinya apa? Berdosa bisa masuk api neraka. Di neraka diapain? Disiksa. Cara menghindari ria bagaimana? Menurut mereka caranya menganggap amal ibadah kepada Allah bukan untuk pujian. Jadi beramallah dengan hati yang ikhlas. Dampak nifak, cara menghindari nifak yaitu dengan cara menepati janji dan tidak malas beribadah. Nah, jadi supaya tidak dibilang kita pembohong, kita tukang berdusta, kita harus menepati janji. Nah, dari presentasi mereka ada pertanyaan? Ada? Dari kelompok 1 dan kelompok 3? Enggak ada? Ada ya, oke. Nah, tempel. Nomor 2 sana, nomor 2. Nah, ya. Baik, ya, tepuk tangan buat mereka. Waalaikumsalam. Silakan duduk.
Nah, baiklah, kelompok 3 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya Almira Asifah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu dampak dari sifat ria di dunia. Menurut kami, dampak sifat ria di dunia yaitu kesulitan mendapatkan hidayah serta taufik dari Allah. Dampak ria di akhirat, menurut kami dampak ria di akhirat yaitu mendapatkan balasan di neraka. Dampak nifak di dunia. Menurut kami dampak nifak di dunia yaitu menimbulkan fitnah dan perpecahan. Dampak nifak di akhirat, menurut kami dampak nifak di akhirat yaitu mendapatkan siksa yang sangat pedih bahkan di tempat terendah di neraka, yaitu neraka jahanam. Cara menghindari sifat ria yaitu menurut kami cara menghindari sifat ria dengan cara menghindarkan memamerkan amal kebaikan dan selalu mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Cara menghindari sifat nifak. Menurut kami, cara menghindari sifat nifak yaitu dengan cara berbuat baik, berbuat jujur, dan menjaga amanah. Nah, sekarang kelompok 3 kan. Coba kita telaah dulu jawabannya ya. Mau beri tepuk tangan? Tepuk tangan. Ya. Nah, udah. Nah, menurut mereka kelompok 3 yang beranggotakan 11 orang, dampak ria di dunia yaitu kesulitan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Kenapa? Karena sifat sombong udah tertanam di hati kita. Udah keseringan kita lakukan, jadi sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Yang kedua, di akhirat, dampak ria di akhirat yaitu mendapatkan balasan di neraka. Seperti Ibu bilang tadi, karena ria adalah perbuatan buruk yang mendatangkan dosa, bisa masuk api neraka. Dampak nifak di dunia yaitu apa? Menimbulkan fitnah dan perpecahan. Karena tadi sifat nifak, Ibu jelaskan bahwasanya suka berbohong. Nah, orang yang percaya akan marah, jadi merasa difitnah. Bisa jadi kalau kita bilang enggak kawan. Nah, gitu ya. Jadi perpecahan. Dampak di akhirat apa? Dampak nifaknya yaitu mendapatkan siksa yang sangat pedih di neraka jahanam, ya. Cara menghindari ria menurut mereka dengan cara tidak memamerkan kebaikan. Nah, jadi seperti Ibu bilang kalau udah berbuat baik jangan dipamerkan. Biar aja tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan tahu. Itulah istilahnya ya. Cara menghindari nifak yaitu selalu berbuat baik, berbuat jujur dan amanah. Jujur artinya tidak bohong, berkata apa adanya. Amanah apa? Menjaga amanah, menjaga kepercayaan orang lain gitu. Baik, tempelkan. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada? Nggak ada? Oke, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah? Baiklah. Sekarang kita tarik kesimpulan bahwasanya sifat ria dan sifat nifak adalah sifat tidak baik. Apa sifat ria tadi? Pamer. Memuji diri sendiri. Menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Nah, kalau nifak apa? Munafik. Artinya tidak jujur. Suka berbohong. Dan tidak menjaga amanah. Oke? Kira-kira yang Ibu sampaikan ngerti semuanya? Ada pertanyaan, Nak? Ada? Oke, baiklah. Mungkin sekian materi dan penjelasan dari Ibu tentang ria dan nifak. Di pelajaran kemudian, pertemuan kemudian, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Ada berapa?
Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, dihafal nak ya? 99 itu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 1 dulu. Pulang asli. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Kelompok 2. Oh iya. Iya. Kelompok 3. Ya, Tina ya. Langsung pulang. Waalaikumsalam.